pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, apa kabarnya? Ini terlihat sangat semangat sekali dan yang pastinya pemirsa yang ada di rumah juga harus sehat dan harus baik-baik aja. Walaupun punya banyak masalah, karena di sini kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan canda dan tawa. Karena kita berjumpa dalam WIB Waktu Indonesia Bercanda. Aduh, kayaknya nggak. Ada apa sih, Cak? Cak. Cak. Ada apaan sih? Ada yang ngejar nggak? Cak. Ada yang ngejar nggak? Cak lagi dikejar orang. Suruh ngejar dong. Loh, Pak. Ada kok disuruh ngejar, ada apa sih? Bapak lagi ngapain? Cak, tenang Bapak dulu, Cak. lagi ngapain sih? Cak, saya ini belum manggil Calontong. Calontong kenapa tiba-tiba muncul dikejar orang? Saya malah ngejar orang kok. Gak ada yang lewat sini tadi. Nggak ada, Pak. Pak, Bapak. Gimana sih? Pak, kalau orang ngejar itu arahnya ke depan. Bapak ngejar ngeliatin ke belakang. Takutnya yang saya kejar kelewatan. Daripada saya kebablasan ngejar orangnya udah di belakang, kan sayang buang tenaga. Jadi Calontong lagi ketakutan. Tapi tepat banget, Cak. Kenapa? Gimana kalau malam ini kita membahas tentang rasa takut? Siapa takut? Oke, kalau gitu kita akan bahas tentang rasa takut. Tapi nih, Cak, capek. Cak, Ya, ya. kalau berbicara masalah rasa takut, Cak. Wah. Orang itu takut sebenarnya karena apa sih, Cak? Bisa karena kebiasaan atau enggak? Pak, Saya- mohon maaf, Pak. Langsung konklusi aja, Pak. Langsung konklusi. Wah, ini penonton yang wajahnya familiar ini. Anda kayaknya pesimis banget langsung konklusi. Iya. Jangan dikira saya nggak suka loh kalau langsung konklusi, saya suka. Jangan, kan ini baru dimulai acaranya. Takut itu, kalau Anda tahu, itu dari diri kita sendiri. Asalnya dari diri kita sendiri. Kalau kita takut, saya takut, itu karena aku. Kita terjebak pada aku itu. Nah ini nih, Mak. Saya Cak? tulis di ini ya. Oke, coba Untuk dibuka. biar Anda jelas layarnya. maksud saya. Asik, tulis-tulis lagi nih. Nah Asik. ini. Baru nih. Baru bro. Yes. Takut, ini kan. Takut. Ya. Nih. Ah, tulisan saya kayak tulisan nggak? Iya. Oke. Udah pisah-pisah, Pak, pakai Loh, strip. takut ini aku yang terjebak T. Oh, aku di dalam 2T gitu ya, Cak ya? Jadi aku, kita ini yang membuat kita takut itu kita sendiri. Terjebak. Dalam T. Nah, T itu apa? Takut. Jadi takut. Dan banyak perilaku kebiasaan kita, budaya kita yang salah mendidik anak tentang rasa takut. Kita menakut-nakuti anak dari kecil. Misalnya nih, kalau malam-malam, anak dilarang main siang-siang. Ya kan sudah malam, Pak, maksudnya Cak. gimana sih, Pak? Maksudnya gimana? Kalau malam, jangan melarang anak main siang-siang. Cak kan memang malam itu lagi. Iya, berarti kan itu salah. Iya, Terus kalau malam nih, anak kecil ini biasanya sama orang tuanya, ini udah malam, jangan main di luar. Ya. Kenapa? Ntar di luar ketemu setan. Ya. Nah, mengajarkan hal-hal yang ini nggak bener. Terus harusnya gimana dong, Cak? Harusnya diajarkan yang benar, karena anak itu sebenarnya jangan diajarkan takut. Anak itu secara naluri sebenarnya dia lebih kuat cemburu. Oh iya, anak kecil Nah, punya rasa jadi kalau cemburu ya? ada anak melarang untuk supaya jangan bermain di luar, jangan cara ditakuti setan, tapi dibikin cemburu dengan setan. Bapak yang enggak aja, Pak. Gimana sih, Cak? Ada caranya. Gimana? Misalnya, kamu jangan main keluar. Nanti kalau kamu main keluar, setannya saya suruh masuk loh. Oh, anaknya cemburu. Dia cemburu, takut kan orang tuanya lebih sayang sama setan daripada sama dia. Dia nggak main di luar. Gitu. Tapi nih, Cak, ada grafik lagi, Cak. Wah. Ya. Benar loh, Cak. Jadi ternyata, Boleh. Cak, benar ini aku juga bingung, Cak. Kenapa rasa takut itu bisa menyebabkan bau mulut? Tuh, penonton di sini juga bingung nggak? Nah, ini dia, Cak. Takut menyebabkan bau mulut. Coba, Cak, jelaskan, Cak. Itu kok ada Spiderman? Perhatikan baik-baik diagramnya ini ya. Nih saya kasih tahu ya. Takut
itu kenapa bisa menyebabkan bau mulut. Orang takut itu harus bisa mengantisipasi ketakutannya. Kalau Anda takut nanti masa depan anak Anda suram, Anda harus mempersiapkan masa depan anak Anda. Salah satu cara mempersiapkan masa depan anak adalah dengan ikut asuransi. Oh iya benar. Karena asuransi itu bisa ya mengantisipasi apa yang terjadi. Bisa asuransi pendidikan, asuransi jiwa, kesehatan, ya kan kalau terjadi apa-apa, masa depan itu aman. Jadi mengatasi rasa takut masa depan, salah satunya asuransi. Asuransi ini ada salah satu nama asuransi bangunan, untuk bangunan. Bangunan kan tinggi. Anda tahu bangunan tinggi-tinggi itu tempat bermainnya siapa yang senang? Spiderman. Spiderman, bayangkan Spiderman tinggalnya di desa, nggak ada bangunan tinggi. Terus dia ngapain? Pagar rumah orang. Oh, gelantung nggak bisa. Jadi kekuatannya di bangunan tinggi ya, Cak? Jemuran tetangga. Iya. Buka sendiri, ya kan? Repot. Makanya Spiderman butuh bangunan itu. Nggak. Dan Spiderman itu, kamu tahu nggak? Spiderman itu kalau ke bangunan mengayun itu. Itu kecepatannya luar biasa itu. Gesekan antara tubuh dan udara dengan kecepatan tinggi itu menimbulkan panas. Gesekan itu menimbulkan panas. Udara dengan benda padat bisa panas, Pak, kalau gesekan? Bisa. Loh, Anda tahu dulu terjadinya kecelakaan pesawat ulang-alik? Itu karena apa? Diulang. Oh bukan, karena dialik. Itu kecepatannya luar biasa. Gesekan dengan atmosfer itu bisa menimbulkan, makanya bahannya harus khusus. Gesekan itu bisa menimbulkan panas. Ini ya. Nah kalau sudah panas, itu keringat banyak keluar. Itu orang bisa cenderung dehidrasi, kekurangan cairan. Itu bisa pingsan. Bisa. Bisa pingsan. Nah, kadang-kadang pada situasi tertentu kita tidak bisa mengontrol diri kita. Tapi pada suatu saat kita harus berusaha menguasai diri kita. Walaupun kita ingin pingsan, kita harus berusaha menyembunyikan itu. Menyembunyikan, jangan sampai kelihatan orang, malu. Benar. Orang segede saya masa mau pingsan, harus saya berusaha untuk sembunyikan. Sembunyinya? Sembunyi gimana caranya nggak kelihatan bahwa saya mau pingsan. Nah begitu bisa sembunyi, supaya nggak pingsan mengatasi dehidrasi, minum air kelapa dari pohon kelapa. Itu mengembalikan cairan tubuh. Elektrolit tubuh ya, Pak? Ini bagian paling susah nih. Kenapa jadi ikan asin, Pak? Tuh kan. Gimana, Pak? Nah, ketika kita mengembalikan ya cairan tubuh itu tadi, jangan dikira keringat itu masih belum tetap nggak keluar ya, tetap keluar itu. Cairan dimasukkan kita minum, keringat tetap keluar. Nah, kadang-kadang orang mengira keringat ketika habis olahraga dan setelah minum itu beda. Ternyata setelah ikan asin. Ikan asin. Asin, ternyata asin. Nah, kebanyakan menjilat keringat sendiri itu bisa menyebabkan bau mulut. Berhasil! Bapak berhasil, Pak! Lucu. Nah, tapi setelah ini kita akan ngobrol lebih lanjut lagi mengupas habis tentang rasa takut. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WB Waktu Indonesia Bercanda. Kalau Anda ketemu singa, apa yang Anda lakukan? Lari. Salah. Apa? Loh, yang kenceng.